Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Nuraina Dwi Wulandari, CGP Angkatan 7 dari SD Negeri Pekundan Kota Semarang, akan menyampaikan tentang refleksi dwi mingguan yang keempat setelah saya mempelajari modul 1.4. Jurnal refleksi dwi mingguan, pada kesempatan kali ini saya menggunakan modal 4F, yaitu fact, peristiwa, feelings, perasaan, findings, pembelajaran, serta future, penerapan. Yang pertama yaitu fact atau peristiwa. Pada modul 1.4 tentang budaya positif ini sangat luar biasa. Berisi tentang 6 submateri yang berisi ilmu baru bagi saya, yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Tentunya, tahapan belajar di modul 1.4 ini tetap menggunakan tahapan merdeka, yaitu mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, dan aksi nyata. Pada tahapan mulai dari diri, saya mengerjakan 9 pertanyaan pemantik terkait dengan materi budaya positif, harapan, serta ekspektasi saya tentang materi ini ke depannya. Dilanjutkan pada tahap eksplorasi konsep, di mana saya harus menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan dari 6 submateri melalui noted. Total ada sekitar 64 pertanyaan yang harus saya jawab, yang pastinya menguras pikiran dan waktu jika dikerjakan dalam satu waktu yang bersamaan. Pada tahap ini, saya pun sempat merasa lelah, karena di samping harus menyelesaikan tugas CGP, juga harus mengoreksi soal PAS, membuat rapor, juga fokus di rumah bersama anak dan keluarga. Pada tahap berikutnya, yaitu ruang kolaborasi. Saya melakukan 2 kali Google Meet bersama fasilitator dan pengajar praktik. Hari pertama, saya mendapatkan paparan materi dari fasilitator dan berdiskusi bersama kelompok membahas 4 kasus tentang penerapan posisi kontrol dan segitiga restitusi. Hari kedua Rukol adalah momen di mana kami satu kelompok mempresentasikan hasil diskusi kami secara daring melalui Google Meet. Setelah itu, kami memperoleh umpan balik, lalu kami unggah di LMS. Selanjutnya, pada tahap demonstrasi kontekstual, saya berkesempatan untuk mendemonstrasikan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan murid di sekolah. Kali ini, saya merancang 2 kasus pelanggaran yang dilakukan murid saya, dan saya selesaikan dengan tahapan segitiga restitusi. Dilanjutkan tahap elaborasi pemahaman bersama dengan instruktur. Kali ini, instruktur kami adalah Ibu Rusiatio. Pada tahap ini, instruktur memberikan penguatan tentang budaya positif. Selanjutnya, pada tahap koneksi antar materi, saya menghubungkan materi yang telah dipelajari mulai dari modul 1.1 sampai 1.4. Saya menjabarkannya dengan rincian ke dalam sebuah desain presentasi menggunakan aplikasi Canva. Pada akhir pembelajaran modul ini, saya diminta membuat aksi nyata dengan menyusun langkah serta strategi yang konkret, realistis, dan efektif untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Kemudian, saya merencanakan sebuah forum diskusi untuk menularkan ilmu dan pengalaman kepada teman-teman sejawat dengan anggota minimal 10 orang. Sungguh pengalaman yang luar biasa. Modul 1.4 ini banyak ilmu dan pengalaman yang saya dapatkan. Yang kedua yaitu feelings atau perasaan. Perasaan saya mempelajari modul 1.4 ini, saya pada awalnya sempat merasakan lelah karena terlalu banyak materi yang dipelajari dalam waktu yang singkat. Namun saya menjadi bersemangat kembali karena ternyata modul ini memberikan saya banyak ilmu dan pengalaman belajar yang luar biasa.
Saya juga sempat merasa sangat bingung untuk membagi waktu, menyisihkan waktu saya untuk menyelesaikan tugas modul 1.4 ini. Saya harus pandai menyisihkan waktu untuk bisa menjalani semuanya. Terlebih lagi jika ada tugas sekolah atau kejadian tak terduga, sehingga saya tidak bisa menyelesaikan tugas sesuai dengan rencana yang telah saya rencanakan sebelumnya. Seperti misalnya kegiatan sekolah, tugas asistensi bos, dan badan yang kurang sehat. Untuk mengatasi hal tersebut, saya dan JGP lainnya selalu saling menyemangati, dan semoga kita semua diberikan kelancaran dan lulus PGP semuanya. Yang ketiga yaitu findings atau pembelajaran. Saya mendapatkan banyak ilmu dan pengalaman dari mempelajari modul 1.4 ini. Beberapa materi pada modul 1.4 juga mengubah paradigma saya terhadap beberapa hal. Saya dulu awalnya menganggap bahwa guru adalah pusat kontrol murid. Jadi, segala kesalahan yang dilakukan murid, pusat penyelesaiannya ada pada guru. Memberikan perintah, bujukan, reward, dan punishment ada hal yang biasa untuk saya. Namun, ternyata hal tersebut kurang tepat. Perlahan, setelah saya mempelajari modul 1.4, saya menyadari bahwa apa yang saya lakukan tidaklah sesuai dengan kondisi murid. Paradigma lama harus segera diubah, mengubah pola pikir bahwa kontrol murid tidak terletak pada guru, melainkan pada murid itu sendiri. Menjadikan murid yang sadar akan kesalahannya dan tidak akan mengulanginya lagi, serta kembali ke komunitas mereka dengan karakter yang lebih kuat, mandiri, dan merdeka. Pada segitiga restitusi, langkah pertamanya adalah menstabilkan identitas dengan mengubah identitas anak dari yang gagal karena melakukan sebuah kesalahan menjadi orang yang sukses. Langkah kedua adalah validasi tindakan. Setiap anak yang melakukan kesalahan tentunya dengan suatu tujuan yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Oleh karena itu, saya akan berusaha menerima dan memahami alasan murid melakukan kesalahan tersebut. Langkah ketiga adalah menanyakan keyakinan. Dari sini, anak ditumbuhkan kesadaran intrinsik bahwa apa yang dilakukannya berada pada posisi yang kurang tepat dan perlu adanya perbaikan. Oleh karena itu, saya dan murid akan berkolaborasi untuk membantu mereka menemukan solusi dari permasalahan yang mereka hadapi, sehingga mereka kembali ke kelas dengan pribadi yang lebih baik lagi. Yang terakhir adalah future atau penerapan. Rencana ke depan setelah saya mempelajari modul 1.4 tentang budaya positif, yaitu saya akan terus belajar dan memposisikan diri saya sebagai seorang manajer dalam mendampingi murid menyelesaikan masalahnya, serta menerapkan segitiga restitusi di sekolah. Selain itu, saya juga akan mengajak murid membuat keyakinan kelas dan mensosialisasikan pembiasaan budaya positif kepada rekan sejawat di sekolah, serta mengajak mereka berkolaborasi dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Saya berharap apa yang sudah saya pelajari tentang budaya positif ini bisa saya terapkan bersama-sama dengan semua guru di sekolah saya, sehingga kami dapat mewujudkan suatu perubahan pada kebiasaan baik dengan menerapkan budaya positif. Semoga ke depannya saya bisa mencetak murid berkarakter profil pelajar Pancasila melalui pembiasaan budaya positif di sekolah. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang refleksi dwi mingguan yang keempat. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.